Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Salsabilaryadi dengan NIM C24886206018 dari kelas PGSD 4A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah e-learning, yaitu pengembangan kelas digital mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4 SD. Tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan kelas digital sebagai sarana pembelajaran yang memanfaatkan teknologi guna menciptakan proses belajar yang lebih inovatif, efektif, fleksibel, dan mudah diakses. Melalui proyek ini, diharapkan pembelajaran dapat berlangsung lebih menarik, meningkatkan keterlibatan peserta didik, serta mendukung guru dalam mengelola materi, aktivitas pembelajaran, dan penilaian secara lebih efisien. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tampilan kelas digital yang telah saya buat di Google Classroom. Kelas digital ini saya susun ke dalam 4 topik utama. Topik pertama adalah perkenalan, yang berisi tujuan pembelajaran serta panduan cara penggunaan kelas digital ini, sehingga peserta didik memahami apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mengakses setiap materi dan aktivitas yang tersedia. Topik kedua adalah materi pembelajaran, yang berisi 3 jenis media. Yang pertama, modul pembelajaran dalam bentuk PDF yang memuat materi inti secara lengkap. Yang kedua, presentasi atau PowerPoint pembelajaran yang berisi materi mengenai keragaman suku, rumah adat, pakaian adat, dan makanan tradisional. Dan yang ketiga, ada video pembelajaran yang menyajikan materi secara audio visual agar lebih mudah dipahami peserta didik. Topik ketiga adalah aktivitas pembelajaran, yang terdiri dari 4 jenis aktivitas. Ada forum diskusi, tempat peserta didik berbagi cerita tentang rumah adat dan makanan tradisional favoritnya. Ada tugas individu, yaitu membuat poster sederhana mengenai salah satu unsur budaya pilihan mereka. Ada tugas kelompok untuk membandingkan budaya dari 2 daerah berbeda, serta kuis interaktif melalui Google Form sebagai latihan pemanasan sebelum asesmen. Topik keempat ada asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif berupa kuis pemahaman berisi 10 soal pilihan ganda yang dikerjakan setelah peserta didik menyelesaikan materi inti. Sementara asesmen sumatif berupa tes akhir unit yang terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 2 soal esai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Kelebihan proyek. Yang ke-1, kelas digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, seluruh materi, tugas, dan penilaian tersusun rapi dalam satu platform sehingga memudahkan guru dan peserta didik. Yang ketiga, penggunaan media digital seperti modul, presentasi, video, dan kuis interaktif membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Yang keempat, asesmen digital mempermudah proses pengumpulan tugas dan penilaian sehingga lebih efisien. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk lebih mandiri dalam belajar serta terbiasa memanfaatkan teknologi secara positif. Tentunya dalam proses implementasi ditemukan beberapa kendala, di antaranya yang ke-1, koneksi internet yang tidak selalu stabil sehingga dapat menghambat akses terhadap materi pembelajaran maupun pengumpulan tugas. Yang kedua, ada sebagian peserta didik masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam menggunakan platform pembelajaran digital. Yang ketiga, ada pembuatan media pembelajaran digital seperti modul, presentasi, dan video membutuhkan waktu serta persiapan yang cukup banyak. Yang keempat, keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh sebagian peserta didik dapat memengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Yang kelima, interaksi dalam pembelajaran daring belum dapat sepenuhnya menggantikan interaksi secara langsung di dalam kelas. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.
Yang ke-1, menyediakan materi pembelajaran yang dapat diunduh agar tetap dapat dipelajari meskipun koneksi internet tidak stabil. Yang kedua, memberikan panduan penggunaan Google Classroom serta pendampingan kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, menyusun perencanaan pengembangan media secara bertahap agar proses pembuatan materi lebih terstruktur dan efisien. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang sederhana dan mudah diakses melalui berbagai jenis perangkat yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, mengoptimalkan fitur diskusi, memberikan umpan balik, serta komunikasi melalui Google Classroom untuk meningkatkan interaktif selama proses pembelajaran. Yang terakhir ada refleksi. Proyek pengembangan kelas digital ini memberikan pengalaman berharga dalam merancang pembelajaran berbasis teknologi. Melalui proyek ini, saya memahami pentingnya memanfaatkan media digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan terorganisasi. Meskipun terdapat beberapa kendala selama proses pengembangan, kendala tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran digital di masa mendatang. Demikian presentasi hasil proyek pengembangan kelas digital dari saya. Semoga proyek ini dapat menjadi langkah awal dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, visual, dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.